saya punya 10 juta nih, 5 jutanya uang kerjaan. Uang kerjaan yang harus saya sampaikan ke orang lain, hanya orang lain. 5 jutanya keuntungan saya nih sebenarnya. Saya mau pakai 2 juta, 3 jutanya saya bawa pulang, tarik ke rumah. Saya narkoba, main. Nah kalau pakai udah terlanjur settingan di otak tuh, pakai slot gitu loh. Kalau kita pakai hari ini, misal 1,5 anggaplah yang maksimum, ya kan? Itu kita nggak tidur nih seharian, besoknya udah teler nih tidur, capean. Besok lusanya masih malas nih pakai, belum fit. Baru hari ketiganya pakai lagi. Paling habis 20 juta sebulan. Tapi kalau dikombinasi sama slot, bukan cuman keuntungan kita, modal pun ludes. Karena sabu ada batasnya. Maksimum badan kita, kecuali kita habis nyabu terus mau ke bar, mau ke ini, saya nggak terlalu suka begitu. Ini menarik nih teman-teman, karena nih kombinasinya nih menyeramkan gitu kan, dari narkoba tadi, sabu dan judi gitu. Boleh kita rusak, boleh kita nakal, jangan terlalu dolim sama semua hal. Kita harus pikirkan juga anak kita, istri kita, itu bagian tanggung jawab kita. Oke, lu mau hancur-hancuran, mau nyebur sekalian, mau kamu bawa nyebur juga ini. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa. Oke, Mas Taufik, apa kabar? Sehat Mas. Siap. Tadi posisi dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, siap. Gimana perjalanan proses di judul ini ya, di judi online ya? Iya. Tadi kan kita sempat ngobrol di belakang, Mas Taufik juga dulu waktu main judul ini juga terpengaruh narkoboy juga ya. Iya. Gitu. Mas Taufik bisa ceritakan mungkin awal mula perjalanan mengenal judul tuh sampai ke, mungkin nggak tahu nih mana dulu nih, narkoboy dulu atau judul dulu, nggak tahu. Silakan ceritakan. Baik Mas. Jadi tujuan saya datang ke channel ini Mas, tujuannya mungkin sama yang lain ya. Pertama, untuk mengedukasi jangan sampai orang-orang yang belum pernah terkena, dan kalau yang sudah memang lagi di dalam, supaya lebih berpikir jernih lah ya. Cuman yang ingin saya bawakan di sini, karena ini kombinasi maut, bisa dikatakan duet maut ya, antara narkoba sama judi online. Yeah. Jadi begini Mas Imam, dari tahun 2017-2018 itu saya tanpa sengaja salah jalan lah ke narkoba itu. Saya pribadi, seperti yang saya ceritakan tadi, saya paling benci Mas dengan judi ya. Dari dulu memang saya nggak demen banget judi, taruhan dan lain-lain itu nggak demen. Bahkan ada teman main ini, saya sama sekali nggak tertarik gitu. Bahkan sampai ada judi online pun di awal-awal ya kan, saya anggap orang bodoh gitu loh, karena saya nggak pernah nyoba juga ya kan. Nah, di akhir tahun 2020 kebetulan saya jelasin sedikit di sini. Saya ke pekerjaan, kebetulan bidang saya kerjaan itu memang nggak saya sebutin ya. Cuman prioritas di kepercayaan antara satu sama lain Mas. Jadi pihak yang memakai jasa saya itu, jasa kerjaan saya itu harus ngirim duit dan lain-lain. Memang jalinan kepercayaan kan gitu. Dan itu harus dijaga biar pekerjaan itu jalan. Waktu masih saya make gitu, itu anggaplah kata saya make sehari setengah sampai 1, ya kan? Ya mungkin di atas 1 kalau sendirian sih bonyok juga kan badan. Ya mungkin berapa sih? Pengeluaran antara 700-800 kalau setengah, sampai 1.300.000, 1.500.000, ya kan? Tapi dengan itu bawaan make kan lebih kayak ke autis gitu ke autis, terus pas semangat, pikiran kayak cerdas begitu ya. Itu saya pakai untuk ngelobi kerjaan-kerjaan. Jadi kalau saya pakai 1,5 fullnya, mungkin saya sehari itu bisa muter otak, bisa dapat 5 juta, bisa dapat 10 juta. Masih nggak tekor gitu loh. Sampai 2020 akhir gitu. Karena banyak dikelilingin orang-orang yang main judol Mas ya.
Jadi waktu itu saya posisi lagi di Surabaya, Sudah aku potong tadi berarti makainya tuh makai apa? Narkoboynya. sabu. Oke, Iya. siap. Karena mungkin yang paling cocok untuk main judol. Iya. Kalau untuk minum lain-lain kan teler bawahnya. Iya. Kalau itu kan kayaknya lebih cerdas gini gitu. Iya. Dopingnya ya. Dopingnya. Jadi karena dikelilingin di Surabaya itu ada satu kecamatan yang saya nggak sebutin ya. Di situ banyak banget bandar gitu. Dan saya banyak kenal di situ. Karena terlalu sering dikelilingin orang-orang yang main judol. Lama-lama saya iseng tuh Mas, buat akun, saya lihat ya setengah ini setengah nggak niat gitu. Saya lihat, saya kan kebetulan suka sama ayam tuh, melihara ayam, apalagi ayam jago, melihat aduan ayam gitu, ngelihat doang. Saya lihat di situ ada aduan ayam, gitu. Ya saya depo 50, itu nggak ada artinya kalau kerjaan waktu masih jalan ya. 50.000 saya pasang satu. Lama-lama mulai jenuh tuh keaduan ayam. Saya nggak seneng main yang apa ya Mas, yang dikontrol sama bandar gitu. Oke. Kalau ayam kan masih ada kemungkinan sih gitu loh, ya kan. Oke. Saya pertama nggak suka slot sama sekali karena saya anggap slot tuh ya dikontrol bandar gitu loh. Bandar mau kasihan. Di awal udah sadar lah ya. Udah sadar, memang sadar gitu loh. Makanya saya coba ke roulette. Oke. Tadi yang ayam-ayam tadi berarti sabung ayam nih. Sabung ayam. Oke. Roulette tuh saya lihat yang mana yang left gitu ya kan. Ya nggak tahu dibohongin apa enggak. Cuman saya lihat roulette tuh ada ritmenya. Maksudnya kita bisa ngikutin ritmenya itu untuk masang seperti yang saya ceritain tadi tuh. Nah, di situ saya anggap roulette ini masuk akal dan nggak terlalu bahaya. Kita kadang masang 150, mainnya pelan banget ya kan. Bisa sampai 3 jam, 4 jam kalau jadi 600. Cuman hiburan doang. Berbulan-bulan lama-lama iseng lah kepengin. Tadinya main slot tuh cuman agak seneng ya. Iseng nyoba depo 500 khusus main slot. Saya lihat lah ini penyakit yang banyak Mas dialami pemain judol terutama slot ya. Jadi mereka itu bukan kalah total kalau setiap dia depo kalah, ya orang begitu berikutnya kan nggak mau depo lagi ya kan. Jadi saya depo 500 tuh waktu itu. Saya main nih. Jedar jadi 1.250.000. Saya tarik nih, waktu itu. Saya depo lagi 500. Naik. Kalah karena nggak ditarik. Tapi tadi saya menang. Gitu kan? Berarti salah saya nih kenapa nggak ditarik. Kan gitu tuh. Itu tuh yang apa ya? Ritme bikin orang terus-terusan ya. Terutama dalam pengaruh narkoba, terutama jenis tawas itu tadi. Itu kan bawaannya autis tuh Mas. Gitu loh. Bahkan kita tahu kalah tetap aja. Makanya saya bilang duet maut gitu loh. Benar. Kita tahu game ini lagi rungkat, tapi penasaran gitu. Udah mulai di situ saya main slot Mas. Dan ketika main slot tuh mulai kerasa babak belurnya gitu. Karena saya main di roulette itu nggak pernah saya depo gopek, nggak pernah ya 150 karena memang lama gitu mainnya. Benar. Karena memang, dan saya pribadi Mas kalau nggak lagi make gitu loh, nggak lagi make itu main slot 100.000 aja itu takut banget gitu, kayak nggak ada feelingnya gitu loh. Deg-degan gitu ya. Deg-degan ini pasti kalah, ya bener kalah gitu. Karena nggak feeling sama sekali. Cuman di sini saya jelasin ya, saya udah berhenti dua-duanya ini di awal 2023. Makanya saya datang ke sini untuk berbagi lah. Gitu. Di awal 2023 saya putusin berhenti. Saya pengen jelasin Mas begini nih.
bagi teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton mungkin, kenapa kita sering berulang kali main judol dan orang anggap itu ketagihan kan gitu. Banyak orang yang nyampein narasumber itu kita pasti disedot sama bandar. Pasti kalah. Kalau memang pasti kalah, nggak mungkin. Oke, mungkin sekarang kita depo 500 jegrek terus kalah. Masih ada lagi 500 di depo lagi, panas. Habis itu habis nih duit. 5 hari lagi kita dapat duit masuk. Nggak mungkin dong kita mau depo ini. Udah pasti kalah. Iya. Gitu. Karena sejauh ini, jadi ini perpaduan Mas. Kalau orang itu make ya, make nafsu sama tamak. Oh iya. Dikombinasi sama permainan bandar. Permainan bandar. Jadi pengalaman saya nih, kalau saya depo 50 sampai 100 ribu, itu kemungkinan untuk naik, misal 50 nih, kemungkinan untuk naik jadi 100, itu saya rasa cuma 10%. Depo 100 ribu nih, kemungkinan untuk naik itu hanya 20%. Tapi kalau depo 300 sampai 500 ribu, itu saya bilang kemungkinan naik 50%. Tapi ketika depo di atas 500 ke atas, itu bisa saya bilang kemungkinan naiknya 70 sampai 75%. Naik dar. Kalau situsnya normal ya, memang ada situs yang memang rusak itu situs. Jadi kita depo 1 juta pun udah langsung melorot, nggak naik lagi sama sekali. Ya, itu ada kayak gitu ya? Ada, mungkin 20% kali ya. Saya banyak nyoba situs. Jadi kalau yang normal di depo 500 sampai 750, apalagi lebih, bandar juga nggak mau, ibarat kata orang merasa dibohongin tuh kalau langsung melorot. Pasti dia mainin dulu, naik turun. Cuman yang menyebabkan kita nggak narik itu ya rasa tamak, rasa panas, rasa penasaran, rasa bahkan mau balas kekalahan yang kemarin. Benar gak? Ibarat kata kemarin kalah 1 juta nih, hari ini kita masang lagi, kita naik nih udah 2 juta nih. Sebenarnya kan udah ketutup tuh kekalahan yang 1 juta. Kita masa nggak ada untungnya kan gitu. Kita berusaha mau dapat 3 juta di situ kita ketarik kan. Jadi begitu kita ketarik nih habis, besok lusa dapat duit lagi, kita pikir nih. Kemarin sebenarnya kalau saya tarik nih gitu loh, menang nih. Wes, hari ini saya masang deh. Kalau naik saya tarik di berapa aja. Dan kesalahan itu diulang terus. Udah naik tetap aja nggak ditarik. Tetap aja karena memang kombinasi bandar naikin tuh, kita nggak tarik, disedot pelan sama bandar. Sampai modal, begitu di bawahnya modal, kita tambah panas, kok nggak naik lagi nih, kita tambah ngawur nih main nih, udah habis. Tapi otak kita mikir kan, tadi seharusnya saya tarik tuh menang gitu. Jadi itu Mas, kalau menurut saya yang menyebabkan orang itu, ya kita nggak bodoh-bodoh juga kan, ibarat kata setiap masang pasti kalah, masang langsung kalah. Ya nggak ada orang masang kan gitu ya. Cuman yang perlu disadarin ini, kita nggak bisa ngalahin 4 kombinasi ini. Semisal pun nggak make, tetap ada 3 kombinasi. Nafsu, tamak atau rasa panas, sama permainan bandar. Iya benar, setuju. Kalau ditambah satu ini, tambah make, lebih hebat lagi. Tambah narkoboy lah ya. Tambah narkoboy. Lebih kompleks lagi, pasti bakalan kena jauh ya. Karena kita benar-benar tenang. Seperti yang saya screenshot ke Mas Budi itu. Saya itu main mahjong apa itu bednya 123.000 Mas. Saya dengan tenang 123.000 loh, 5 kali mencet udah gopek loh. Iya kan? Iya kan? Lah, itu kita bisa setenang itu ya. Sedangkan kalau nggak make, main cepet itu gemeter gitu loh. Logika kita tahu ini rugi gitu. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi
Bahkan saya bisa bilang nih ke pemirsa, bahkan ada game-game tertentu, mungkin setiap orang beda-beda. Kayak saya semisal ada game-game kayak Ganesha Fortune, Mahjong, seperti yang saya sebutin tadi. Kalau di pragmatiknya apa ya, saya lupa ya. Itu saya bisa tahu ritmenya. Maksudnya ritme jamnya ini itu memang benar gitu loh. Kalau situsnya normal ya, itu naik, pasti naik gitu loh. Cuman yang harus diingat lagi, kita nggak bisa ngalahin yang kombinasinya, apalagi ditambah narkoba. Saya punya 10 juta nih, 5 jutanya uang kerjaan. Uang kerjaan yang harus saya sampaikan ke orang lain, hanya orang lain. 5 jutanya keuntungan saya nih sebenarnya. Saya mau pakai 2 juta, 3 jutanya saya bawa pulang, tarik ke rumah. Saya narkoba, main, naik nih, nggak diambil-ambil. Bahkan saya sering kali tuh mas, masang 750 jadi 3 juta. Jadi 3 juta bukannya ditarik malah ngebet 20.000, 25.000. Turun tuh, itu teman saya sampai teriak, turun dari gopek, meledak lagi. Jadi 3 juta. Itu yang 123.000 saya bet tuh, kan saya liatin tuh 6 juta berapa. Itu bukan skater loh. Itu pecahan doang, yang pecah sambil karena skaternya itu dapat 60 waktu itu. Ya itu yang kita nggak bisa kalahin itu, yaitu tadi nafsu kita. Begitu kalah nih, waduh kalah nih. Padahal tadi sebenarnya kalau saya tarik, masuk lagi 1 juta. Masuk lagi 1 juta, gitu lagi. Kalah nafsu. Tinggal 3 juta nih yang harusnya saya bawa pulang ke rumah. Akhirnya kita coba pasang. Naik, tapi nggak kita tarik. Karena tujuannya udah menutupin ini nih. Terus tuh, sampai selesai nih punya saya, tanggung pinjem dari punya orang tuh 1 juta. Benar. Itu yang buat kita hancur. 1 juta numpuk ya. Habis yang tadinya. Akhirnya berantakan lah yang harusnya kita bayar gitu. Saya mas kerjaan itu seperti yang saya cerita tadi ke Mas Imam, kepercayaan penuh dari orang itu, kadang orang ngirim itu 10 sampai 100 juta kirim karena kerjaan itu ya. Bayangin kena yang begitu-begitu itu kan kacau. Bahkan di awal 2023 cara saya untuk berhenti, saya kalau mau berhenti slot harus berhenti dulu make. Karena kalau make udah terlanjur settingan di otak tuh make slot gitu loh. Sama macam-macam orang make itu, ada yang make settingannya apa kayak jalan, kayak nyanyi, kayak apa. Make settingannya slot. Jadi mau berhenti slot ini harus berhenti. Karena ketika ini berhenti saya nggak ada kemauan untuk main. Itu kalau saya ya. Tapi ada juga sih orang yang nggak pakai juga tetap main. Jadi saya 2023 itu berhenti make, otomatis berhenti main. Gimana cara saya berhenti make, Mas? Kalau saya tetap masih kerja yang penuh kepercayaan ini dari orang. Bahkan saya pernah belum ketemu orangnya di tahun 2021 awal, belum ketemu orangnya nih, orangnya ada di luar. Itu nurunin duit cepet, belum pernah ketemu sama sekali. Karena faktor kepercayaan. Akhirnya saya mutusin untuk tidak kerja itu. Saya bahkan milih untuk narik Gojek, Mas. Karena takut ya. Karena kalau tetap saya kerja itu, gitu loh, duit gampang turunnya, duit orang gitu. Kita nggak tahu mana yang modal, mana yang untung gitu. Begitu kita pakai untuk beli, otomatis main. Saya sampai putuskan berhenti. Jadi total mungkin setahun lebih ya sekarang ya, setahun setengah. Dan ini 3 minggu ini saya udah mulain lagi mas kerjaan itu. Udah mulai ngambil job itu lagi. Iya. Karena mungkin ini ngerasa udah stabil gitu ya. Keinginan udah gak ada sih. Maksudnya biasanya keinginan tuh kan dari teman-teman yang biasa pakai gitu.
Jadi berapa bulan sebelum saya kerja itu, saya biasakan WA sama mereka. Saya biasakan chat tapi tidak untuk ketemu ya. Iya. Gimana kabar? Bagus, baik ini. Supaya nggak suges. Iya benar. Gitu. Takutnya suatu waktu dia WA terus kita suges tuh. Itu tuh penyakitnya orang mati. Jadi supaya nggak suges, begitu saya WA-an, saya teleponan sama mereka tapi udah gak suges gitu. Saya mulai lagi kerja itu. Karena kerjaan saya kemarin tuh gak perlu panas-panas gitu loh. Iya. Untuk dapat hasil yang mungkin jauh lebih besar daripada saya Gojek. Cuman saya berkorban waktu itu, putus kerja terus memutuskan untuk nggak ngerjain itu. Karena kalau ngerjain itu udah. Iya. Karena duit gampang gitu loh. Ya. Gampang turunnya, nggak tahu itu modal yang mana, untung yang mana, punya orang yang mana. Udah pakai aja. Jadi itu intinya. Itu kalau versi saya Mas ya, versi saya dalam artian saya make terus main terus dengan jumlah depo yang 500 sampai ke atas. Iya. Karena buat saya kalau duit cuman ada cepet gitu, itu buat depo kayaknya. Ya seperti saya bilang tadi, sejauh ini yang saya tahu sih kalau cuman depo 50, depo 100, kemungkinan rungkatnya itu gede gitu loh. Karena bandar itu kan ngecek juga, waktu kita 500, depo 700, dia mau langsung tek nurunin, orang ini pasti berhenti ntar kan gitu. Pasti dia kasih dulu, dibuat orang itu tidak sadar kalau ini ya. Baru ntar ketika sudah nggak aman tuh, udah 200, dia sikat tuh, tak orang udah panas tuh, hancur deh gitu habis. Tapi kalau cepet, ya udah, gampang banget itu ngerungkatinnya kan gitu. Total kira-kira gitu, saya ingat Mas Taufik tuh kira-kira habis berapa itu? Saya tidak ngitung ya masih total berapanya ya. Cuman dalam dari 2021 awal anggap ya, sampai 2023 awal, saya rata-rata kalau depo itu 500 ke atas sih diusahain gitu. Kecuali ini udah rungkat. Jadi gini nih. Saya punya utang uang 1 juta nih semisal. 1 juta doang nih semisal. Terus saya beli bahan 400 semisal. Tinggal 600 nih. Saya depoin di 500. Karena saya pikir cepetnya nanti mau buat beli rokok atau mau beli apa. 500 saya depoin, anggap naik dari itu. Sampai kalah nih. Karena panas terus bawaan autis, kadang yang cepet juga kita masukin gitu. Ya rungkat ujung-ujungnya kan gitu. Kadang begitu, kadang pas bawa 5 juta, pas ada 5 juta, ya niatnya sih mainnya cuma 1 jutaan. Itu yang bahaya, niatnya. Makanya kadang saya kalau sudah sempat saya akalin sih Mas, jadi uang kerjaan nih masuk 15 juta nih, yang punya saya cuma 5 juta nih gitu. Saya kirim tuh ke rekeningnya istri, kadang diem 10. Maksudnya biar sulit gitu. Karena saya kalau main tuh kan nggak di rumah, jadi make autis banget tuh Mas. Saya kan nggak ngomong kan gitu loh, nggak ada yang tahu. Jadi make saya berharap kan dari 5 juta itu ntar naik gitu. Ya nyatanya sama, naik sebenarnya nggak ditarik, ntar habis naik. Begitu habis yang 5 juta gelisah deh. Ada aja udah alasannya, pulang, pinjem ATM-nya istri itu. Saya udah transfer duit kerjaan tadi 10. Jadi saya mau transfer ke orang lain. Akhirnya 5 lagi gitu tadi. Ya udah gitu penyakitnya udah. Gitu. Cuman saya nggak ngerti tuh. Kalau logikanya, kalau saya nih pribadi, kalau cuman ada duit 50 atau cepet, terus nggak ada lagi ya maksudnya ya. Anggap meskipun ada yang buat make, terus ada 50 doang, saya mending nggak main. Jadi yang saya heranin gitu, karena kemungkinan rungkatnya gede gitu. Yang saya pengen
pesankan di sini gitu. Setelah saya berhenti ini Mas, saya sering lihat Mas di jalanan ada oknum-oknum ojol misal yang main, bahkan ada oknum-oknum pegawai minimarket yang main, ada oknum-oknum driver taksi yang main dan lain-lain. Gini loh maksud saya. Saya yang waktu itu aja begitu masuk nih banyak, bukan saya doang yang mungkin dapat sekian gitu uang masuk, kita modalin, oke, menang, tapi kita nggak bisa ngalahin nafsu yang ada di kita gitu. Gimana orang-orang ini bermimpi gitu loh ya, sama dia taruh cepek dengan harapan nanti gopek gue tarik deh. Nyatanya gopek gak ditarik. Benar-benar. Gitu, rungkat. Sedangkan uang 50 sampai 100 ribu, kalau saya kan ngerasain ngojol setelah itu kan, gitu loh. Itu cari segitu tuh mati-matian loh Mas, gitu loh. Makanya saya sampai berusaha berhenti banget, sampai berusaha sembuh karena saya mau balik ke kerjaan yang ini gitu. Gak kuat. Ojol ini berarti Mas apa ya, dalam rangka merehabilitasi diri kayak gitu ya? Merehabilitasi diri supaya nggak megang duit gede gitu. Sambil kalau megang cepet, ini hasilnya seharian gitu loh. Iya. Lah udah gak kepengen banget gitu, berusaha nyoba-nyoba. Makanya pengen saya sampaikan kepada teman-teman dan kawan-kawan yang itu tadi, baik yang kerjaannya enak, apalagi yang kayak begitu masih pegawai minimarket, kita cari duit cepet itu susah loh. Benar-benar gitu. Setuju. Susah loh. Terus kalian berspekulasi sedangkan anak istri kita lagi nungguin di rumah duit itu gitu. Itu banyak yang terjadi kayak gitu, banyak banget. Oke, kalian bisa berasumsi siapa tahu saya menang. Percaya deh, waktu menang itu nggak kalian tarik. Nafsu kita yang bicara tar. Iya. Korbannya Mas sendiri nih yang dirugikan gitu sebelum-sebelumnya tadi dari kerjaan segala macam. Itu dari sisi keluarga gitu ada yang apa dikorbankan nggak kira-kira? Ya otomatis Mas, sekecil-kecilnya efek gitu loh. Hak yang harusnya jadi punya keluarga itu terdampak. Jadi contohnya begini. Saya punya gaji 100 juta nih semisal. Saya main slot dan make ataupun apapun itu 50 juta nih sebulan. Kan masih ada 50 juta gaji saya. Aman toh? Iya tahu. Tapi ada 50 juta yang harusnya kamu cicilkan rumah jadi rumahnya anakmu nanti kan gitu. Iya. Itu tetap aja. Apalagi yang kecil-kecil yang harusnya cuman buat makan gitu loh. Itu fatal itu. Benar, gitu. Ya aku anggap Mas kelas menengah ke atas lah dengan depo tadi, dengan prosesnya tadi gitu. Tapi banyak nih yang di daerah gitu yang mereka ini uangnya pas-pasan. Daerah tahu sendiri lah UMR berapa ya, paling 2 juta gitu ya. Itu habis setiap bulan dimainkan gitu loh. Kita kerja sebulan gitu. Makanya kalau saya bilang main itu pasti kalah karena diakalin sama bandar. Ya betul. Dinamain diakalin sama bandar itu nggak terus begitu depo selorot merosot, enggak. Ya kita juga punya alam bawah sadar yang nggak bodoh-bodoh banget. Kita mau make kayak mau nggak make, apalagi pasti punya kesadaran resiko. Begitu melorot terus dia udah nggak mau. Memang ada Mas, saya pernah main di situs-situs yang memang saya bilang situs rusak itu kali. Maksudnya begitu depo 750 pun udah nggak ada naiknya sama sekali. Begitu melorot terus sudah. Mau sepin nggak sepin mau apa kayak melorot terus. Ketika kita ngelihat itu kita udah nggak mau main di situ. Buktinya. Iya. Gitu. Kita cari lain. Ya sama-sama habis. Tapi kita dikasih menang ujung-ujungnya habis gak kita tarik gitu loh. Jadi memang benar permainan bandar, baik itu langsung ditarik begitu, itu sebenarnya rugi bandarnya malah antara kita nggak depo lagi. Sama permainan yang mancing dulu dinaikin, habis itu dibuat pelan naik, habis itu turun lagi. Oh kok berani nih dijeder, dinaikin tinggi, tetap main nih. Jeder tinggi.
3 juta ditarik nih, kita tarik 2 juta, tinggal 1 juta, kita mainin, santai tuh bandar, dia tahu 2 jutanya bakal didepoin lagi. Oke. Iya. Kebanyakan dari teman-teman yang pada rungkat, habis-habisan itu mereka tuh akhirnya krisis kepercayaan dari orang-orang yang terdekat atau bisnisnya lah ya. Mereka akhirnya nggak bisa jalan lagi nih, nggak bisa ngelanjutin usaha atau nggak bisa kerja gitu, karena orang-orang yang tadinya percaya sama dia ditipu gitu loh. Iya. Nah, kalau Mas sendiri pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ya itu Mas, kadang ada orang yang sengaja nipu kan gitu. Ada orang yang seperti saya bilang tadi, saya nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja nih. Kenapa saya bisa bisnis urusan kepercayaan kok? Orang itu yang di luar itu semisal ataupun orang-orang yang ngirim uang itu kok percaya gitu loh. Karena sebelumnya ada rekod. Entah rekod itu rekomendasi dari orang lain. Oh si A ini saya biasa kerja ngirim duit sama dia nggak apa-apa. Ataupun memang pernah rekod dari kecil sampai gede transaksinya ya kan. Itu kan kepercayaan. Karena berarti benar-benar saya nggak nipu, kecuali orang itu kirim 10 langsung saya sikat 10. Niatnya tidak ada. Semisal dia kirim 20 nih, ini keuntungan saya semisal 5 nih, 15-nya harus nyampe ke sini, 5-nya akomodasi, udah ada bagiannya gitu. Tapi karena udah kalah dan penasaran, make nih akomodasi, habis itu pakai yang punya orang, yaitu dengan harapan tadi itu tamak dan panas itu tetap. Setuju. Apalagi ditambah narkoba itu tadi, jadi logika santai aja, logika itu jadi mati. Otomatis ketika gak kepake rusak dong kan gitu. Meskipun itu nggak niat. Gitu. Semakin dalam si A nih ngirim rusak, si B ngirim rusak, tinggal CDE udah rusakin aja deh sekalian. Sejauh ini berarti ada nih orang-orang yang merasa kecewa dengan perbuatan Mas. Pasti banyak. Banyak ya. Banyak. Dan saya pun kecewa telah membuat orang-orang itu kecewa. Oke. Karena nggak mudah buat orang percaya, Mas. Benar, setuju. Maka itu sebelum 100% rusak, saya memutuskan harus berhenti. Bahkan saya rela panas-panasan deh gitu, dapat uang kecil supaya saya ngerasain nggak punya akses untuk main itu gitu loh, nggak punya kemampuan. Sekarang saya mulain lagi ini 3 minggu belakangan ini. Yaitu dari sekian persen yang belum rusak itu tadi. Tapi ini menarik nih teman-teman, karena nih kombinasinya nih benar-benar menyeramkan gitu kan, dari narkoba tadi, sabu dan judi gitu. Nah ini mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman lah. Narkoba dulu nih yang sabu ini gimana nih? Kan dua-duanya nih PR nih. Kadang-kadang orang nggak main judi aja buat sembuhin narkoba aja susah banget, apalagi ini double. Nah ini gimana nih tekadnya Mas gitu ya, motivasinya terbesar bisa bener-bener melepaskan narkoba ini, sabu ini, dan slot ini. Ini kan luar biasa gitu, susah gitu dilakukan banyak orang gitu. Jadi gini Mas, kalau saya pribadi sih sebenarnya dari dulunya tuh waktu masih narkoba doang gitu loh, itu nggak terlalu parah gitu. Maksudnya nggak terlalu parah begini nih. Semisal nih keuntungan saya satu barang nih 5 juta. Sebulan ada 5 barang yang dijual. Berarti kan keuntungannya 25 juta. Narkoba semisal kita pakai setengah ataupun kita pakai 1 maksimum sehari. Masa iya lebih dari 1 kan efeknya berjam-jam masih gitu. Anggaplah maksimal kalau sendiri 1 lah. Itu hanya butuh duit antara 700 sampai 1,5 juta tuh. Mungkin di bawah itu dikit. Lah, dari keuntungan yang 25 juta ini gitu loh. Kalau kita pakai hari ini semisal 1,5 anggaplah yang maksimum ya kan. Itu kita nggak tidur nih seharian. Besoknya udah teler nih tidur, capean. Besok lusanya masih malas nih pakai, belum fit. Baru hari ketiganya pakai lagi. Berapa sih? Paling habis 20 juta sebulan. 5 jutanya masih buat bisa belanja. Ya seharusnya tadi yang 20 juga buat apa yang berguna kan gitu. Iya benar. Tapi kalau dikombinasi sama slot, bukan cuman keuntungan kita, modal pun ludes. Karena sabu ada batasnya.
maksimum badan kita, kecuali kita habis nyabu terus mau ke bar, mau ke ini, saya nggak terlalu suka begitu. Oke. Nah, kalau cuman sekedar di situ doang, habis itu kita nongkrong, kita ini, ya mungkin itu doang ya. Tapi kalau judi gitu, judi terutama slot nih, apalagi kita dikasih menang itu kan, ya elah, saya yang tadinya nggak senang mas sama judi jenis apapun juga gitu, karena tahu menang ini gitu loh. Itu 5 juta mau 10 juta kayak mau 15 juta juga ketelan. Seperti saya cerita tadi, saya pernah menang 60 juta ya kan. Saya main sebelum maghrib tuh, saya megang uang 15 juta nih, uang kerjaan 6 juta kalau tidak salah, yang 9 tuh uang saya. Mau main deh 5 juta, saya pikir. Kalaupun kalah 5 juta saya berhenti. Main nih ceder 1 juta. Udah nih jadi 3 juta nggak saya tarik. Ya ludes, karena mikirnya masih ada nih. Ya kan? Main lagi deh, naik nggak ditarik jadi 4 juta. Itu teman sampai teriak-teriak, tarik. Nggak tarik. Malah bednya saya gedein, jedar, rungkat sampai ke yang 8 juta saya cerita tadi. Saya bilang kalau rungkat lagi saya nggak mau main di situ sini. Ya mungkin karena itu apa nggak tahu. Itu sampai isak jadi 28 juta. Saya tarik 28 juta, saya tarik. Saya pisahin dari duit yang tadi itu. Anggap 28 juta nih hasil narik ini. Dari 28 juta jam 12 malam udah tinggal 15 juta. Dari 15 juta sampai jam 2 malam itu tinggal 9 juta kalau nggak salah. Terakhir tuh tinggal 10 juta, saya pasangin sejuta tuh. Tinggal 9 dari yang 28 juta. Dari yang 1 juta itu dalam berapa jam tuh jadi 60. Itu saya spin 125, saya spin 200, saya bet, maksudnya saya bet bukan spin, bet. Sekali jalan 200.000 itu kan 60 juta. Dang seketer. Coba jahatnya 200.000 mas. Kalau orang kerja itu seharian loh kerja. Ini sekali ya, akal waras mana sih gitu loh. Kalau kita pikir akal waras mana sih yang kita pakein gitu. Resiko segala macam nggak kepikiran, yang penting ada. Giliran udah nggak ada itu limit yang tadi, ya akhirnya semua dipakai kan gitu. Saya tadinya tambah lama mikirnya udah suram, udah nggak tahu deh mau apa deh gitu loh. Kerjaannya sudah sekian, anggap dari 100% yang tadinya orang percaya, udah tinggal 25% yang masih belum kesikat gitu ya, yang 75%-nya udah hancur-hancuran. Udah deh terserah deh mau 100% kayak mau udah begitu deh gitu. Satu waktu saya duduk gitu, saya lihat anak sama istri saya tidur, anak kan masih SD. Saya mikir, saya mungkin nggak peduli sama diri saya mau hancur mau apa, cuman kalau masa ya sih saya harus ngorbanin juga ibarat kata masa depannya anak misalnya. Meskipun sudah pincang, meskipun sudah nggak utuh, ya saya harus bangkit lagi dengan cara yang seperti itu. Saya harus punya cara untuk berhenti, yaitu dengan cara yang tadinya kerjaan dapatnya duit enak, saya pribadi sengajain mau pahit gitu, karena kalau masih enak ya ludes lagi gitu. Otomatis itu akhirnya mulai ketika sudah merasa oh ini gitu udah nggak ada kepinginan gitu, bahkan teman-teman yang biasa barengan WA, saya mau ke sini nih, maksudnya ke tempat itu, nggak ada udah kepinginan, ya udah gitu. Dulunya kalau WA teman begitu nggak bisa tidur gitu, gelisah. Ya. Kalau gua ambil kesimpulan berarti ya untuk bisa merasakan rasa syukurnya ya, oh nyari duit itu tuh susah loh, panas-panasan gitu kan, kesono kemari gitu ya. Jadi iya, satu itu bentuk usaha saya kan untuk berhenti. Cuman motivasi yang buat saya berhenti itu gini loh, kita mesti punya hati itu yang apa ya, jangan terlalu dolim lah, boleh kita rusak, boleh kita nakal, jangan terlalu dolim sama semua hal. Kita harus pikirkan juga
anak kita, istri kita, itu bagian tanggung jawab kita. Yang oke, lu mau hancur-hancuran, mau nyebur sekalian, mau kamu bawa nyebur juga ini, kan gitu. Orang-orang yang nggak ikut, kan gitu. Bahkan tadinya itu aja yang saya bilang, orang punya gaji 100 juta pun 50 dia buat awur-awuran deh, kan masih ada 50. Logikanya sebenarnya 50 ini kalau kamu kasihkan anakmu mungkin jadi rumah kali mewah kali 10 tahun lagi kalau nyicil kan gitu. Tapi kamu jadikan awur-awuran kan gitu. Jadi nggak ada nilai besar, nggak ada nilai kecil. Kalau memang mau berubah ya berubah. Iya benar. Karena gini loh Mas, ini maaf nih, saya tunjukin sama sampean HP ini. Ini kelihatan. Ini lihat. Ini HP lama. Ini ada kayak bekas apa nih? LCD nih. Oh iya. Ini HP Mas. Saya sudah mungkin 3 tahun saya pakai. Untuk sekarang ini HP termasuk HP semi jadul sudah. Ya. Di akhir 2022 yang saya bilang pernah menang 6 juta itu. 60 juta. Ini saya main pakai HP ini. Habis itu saya beli HP dalam 2 hari beli 4 handphone. Betul itu second, teman iseng gitu jual gitu. Ada yang 1,5, 4 handphone. Dengan rencana saya mau gantiin ini HP ini. Gitu loh. Sama biar jadi tabungan karena saya tahu bakalan pada kenyataannya HP itu satu-satu akhirnya dijual. Bahkan sebulan sebelum saya berhenti, saya pernah jackpot sampai 25 juta. Saya beli 3 HP juga. Salah satunya itu 3 juta, yang satu 1.300.000, RAM-nya 6, yang 3 juta berapa? RAM 8, mereknya saya lupa apa itu. Cuman bagus saja saking orang butuh. Terus yang satu sih biasa lah, Vivo apa. Yang jelas paling jelek ini. 3 nih. 1 saya jual yang 3 juta dulu. Habis itu saya jual. Ini titik beratnya Mas. Saya beli ini 3 tahun yang lalu pakai uang halal Mas. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tuh teman-teman, kalau uang halal itu awet dan bermanfaat ya. Tadi kan buat telepon, buat WhatsApp kan. Itu yang bagus, yang keren, yang tadi ludes semua. Mau sampai kapan? Mana sih Mas ada orang yang naik Mercy datang di sini terus saya mau podcast Mas, saya sukses di permainan judi online. Meskipun ada saya pernah punya teman yang saya cerita tadi itu dapat 400 juta. Dia buka usahanya, nggak tahu lah usahanya gimana gitu loh. Cuman saya lihat lebih banyak yang rungkat. Ya rungkat bukan karena masalah sistem doang gitu loh. Karena kita nggak bisa ngalahin diri kita sendiri. Judi tetap. Mau itu judol, mau itu judi secara langsung, tetap kalah itu panas. Tetap kita akan benar-benar judi gitu ya. Menang kita menang. Kalau nggak menang kita nggak main lagi kan gitu. Benar. Cuman kalau judi langsung saya nggak pernah ini sih gitu. Karena saking bencinya dulu saya sama judi itu sebelum ini tahun 2018 Brazil lawan Belgia. Saya lagi make nih di Surabaya. Terus yang biasa nemenin saya tuh orang kampung situ ngomong, ini ada taruhan bos. Berapa? 250. Saya nggak pernah nih. Cuman mau ikut-ikutan aja. Mana? Brazil sama Belgia. Kalau nggak salah waktu itu purnya 1. Jadi purnya 1. Udah di depan mata pasti Brazil menang. Nih saya kasih 250. Habis itu saya karaoke. Pulang karaoke, saya lihat tuh waktu bayar di TV-nya karaokean, Brazil kalah 6-1 kalau nggak salah. Kan nggak masuk akal. Udah hilang kan duit. Saya nggak pikiran apa-apa. Saya balik lagi mau pakai lagi ke situ. Dengan lemes tuh ngerasa bersalah tuh orang yang tadi. Bos kalah bos. Saya bilang alhamdulillah, saya bilang gitu. Loh kok alhamdulillah? Karena kalau saya menang saya pasti masang lagi gitu. Ya itu saya nggak pernah lagi ikut-ikutan begitu sampai kenal judol itu digiring. Kita digiring pelan-pelan sampai masuk ke jurang yang paling dalam. Awal mulai nyentuh-nyentuh gitu ya? Ya itu dari aduan ayam. Terus karena saya orangnya logika Mas gitu. Kalau aduan ayam ya udah gitu saya pikir loh ya.
siapa sih yang bisa nebak meskipun itu siaran ulang sekalipun kan kita nggak tahu yang mana yang menang kan Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Nah, terus habis itu mulai ke roulette meskipun ada permainan tapi di roulette itu kita bisa tengarain ini kalau sudah keluar yang angka begini nih biasanya begini Iya, meskipun kemungkinan kesalahan tebaknya tuh 30% kalau saya di roulette itu. Tapi nafsu nggak cukup di roulette. Padahal roulette tuh lebih aman, jauh lebih aman gitu. Dan saya nggak pernah depo gede, malah ke skater, ke slot. Ya banyak juga nih yang teman-teman juga yang mereka ada beberapa di Bukit Kesku mereka narkoboy dan judul juga dan masih banyak mereka yang sekarang masih main kayak gitu. Nah ini mungkin dari Mas ada nih apa buat teman-teman yang sekarang masih pada main nih kan mereka nyubi nih kalau Mas ini udah master nih udah expert gitu kan karena narkoboy dan itu gitu kan. Kira-kira apa nih masukan buat teman-teman biar mereka tuh menghilangkan itulah stop gitu. Semakin dibilang master Mas berarti semakin master kegagalannya. Semakin dibilang tinggi mau dibilang suhu kayak sekalipun itu bukan karena kesuksesannya karena lebih banyak yang udah hancur kan gitu loh. Mungkin bahkan lebih banyak yang dari saya jauh bahkan saya lihat ada yang miliaran katanya ada yang gitu. Na'udzubillah. Jadi kalau saran saya nih untuk yang di rumah yang menyaksikan ini konten saya sekarang ini entah dia percaya atau nggak percaya dengan yang saya omongin silahkan coba aja terus. Silahkan aja coba terus. Saya tunggu kedatangan kalian di channelnya Mas Imam Budi minimal kalian beli jangan Mercy deh. Ini Toyota Vios atau apa kayak Soluna atau Fortuner dari hasil judi. Gak ada bos, ini hasil uang buruk. Kita carinya kita niatin dari hal yang udah keliru di awal udah keliru. Mau itu duit halal kayak yang kita jadikan haram. Kita dari 2 juta nih, duit halal nih dari kerja. Habis itu kita buat main nih. Jadi 10 juta kita masuk yang mana yang halal sama yang haram. Udah pusing. Gitu. Kalau kita masih percaya agama ya. Meskipun apapun sih agamanya saya rasa benar. Gak ada yang membenarkan setuju. Itu gitu. Makanya aku sering bilang sama teman-teman juga maksudnya nggak perlu kalian hijrah gitu ya panjangin jenggot kalian 5 meter gitu ya nggak perlu seperti itu gitu tapi minimal konsep halal haramnya ini dipegang gitu loh karena tadi kan mau punya uang sebanyak apapun nih haram ujung-ujungnya bakal kesana gitu. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi saya udah pengen ganti HP ini dan sangat-sangat berkesempatan untuk ganti HP ini puluhan kali berkesempatan bahkan sudah beli 4 dari hasil judi itu ya 4-4nya dijual yang bertahan yang halal Mas yang paling jelek ya itu tuh teman-teman udah jelas-jelas contoh di situ saya percaya mau sehebat apapun kita main mau sehebat apapun kecuali mungkin bandarnya mungkin aja dia datang ke sini oh Mas saya bandarnya saya sukses oke tapi lihat nanti pasti kena lainnya kalau nggak kena keluarganya berantakan lah ada aja. Bahkan kemarin yang di podcastku itu ada narasumber gue itu yang dia itu benar-benar nggak terima kalau bandar ini tobat jadi ustadz itu dia nggak terima malah. Saya tahu itu tujuannya kemana. itu dia ngomong sendiri bilang gitu, saking keselnya. Iya, sekarang saya bilang begini, saya mau kesel nih sama bandar. Saya depo 750, habis itu dinaikin sama bandar jadi 1,5 juta. Kenapa nggak kamu tarik? Kalaupun enggak saya nggak pernah dinaikin. Selalu kalah di sekian ya bodoh aja masang lagi ya kan. Mereka masang lagi karena pernah naik ya coba saya tarik ya udah jangan nyalahin bandarnya kan gitu. Ya bandarnya urusan pemerintah untuk memberantas kan gitu. Setuju. Makanya aku juga ya bilang gitu kan di beberapa videoku gitu untuk menegaskan bahwa
bandar ini aku tidak ada saingan bisnis sama bandar, tidak ada urusannya. Ya tugasku hanya mengedukasi, menyebarkan hal-hal baik buat masyarakat. Apa ya? Ya banyak orang yang nggak paham gitu kan. Ya mencerdaskan anak bangsa lah kita gitu kan. Ya kalau nggak banyak orang main kan bandarnya juga nggak subur sebenarnya Mas. Semakin banyak karena semakin banyak peminatnya. Contohnya misal saya pribadi ini udah main nih di situs ini yang gacor, bagus. Habis itu situs itu lama-lama rungkat. Saya cari info nih situs mana nih yang paling bagus ya. Ini contoh terakhir. Contoh terakhir itu saya main yang terakhir kali dengan modal 1 juta. Jadi terakhir. Saya beli bahan 400. Sisa 600 nih Mas. Saya depoin 350. Pikir saya kalau kalah 350, sisanya 250 saya mau main roulette deh. Dari 350 ini meledak jadi 3 juta Mas. Saya berkaca nih. Wah biasanya nggak saya tarik nih. Saya tarik harus. Saya tarik dulu 1,5. Habis itu saya mainin lagi jedar, meledak lagi saya tarik 1 juta. Pokoknya total yang saya tarik itu 3,5 juta. Kan sangat-sangat balik modal udah. Tinggal di akun tuh 1 juta saya mainin deh. Kalah nggak masalah deh. Yang penting ada 3,5 nih udah. Sangat-sangat balik modal. Berarti persepsi saya salah nih selama ini. Ternyata bisa tuh saya merangin dan saya tarik. Ngerti gak? Berarti ngontrol dirinya ya. Kontrol diri. Ya cuman masalahnya kalah nih yang 1 juta kan memang buat kalah-kalahan terserah deh mau kalah mau menang. Sempet tuh meledak 1,5 tapi jatuh jadi 1 juta terus melorot naik lagi 1 juta melorot habis. Waktu sampai 100 wah sayang nih 100 saya tambahin Mas saya depo 150. Naik lagi melorot jadi 100 saya tambahin 100 lagi itu saya nambahin 100 itu sudah 700.000. Ya. Akhirnya kalah ludes saya cari situs yang lain. Yang tadi sudah saya tarik itu ludes. Kita nggak bisa ngendalikan nafsu sama ambisi kita. Masalahnya bukan bandarnya. Kalau bandar yang masih fair ya, kita dikasih menang, makanya kita ketagihan. Saya sering kok main di bandar yang rungkat, yang begitu main langsung melorot aja. Udah saya nggak mainin lagi di situ karena otak saya masih waras gitu loh. Siap. Cuman yang nggak bisa kita kalahin itu bukan bandar yang pertama loh, hati kita sendiri, ketamaan kita sendiri itu yang nggak bisa. Angan-angan pasti menang nih hari ini. Ya itu. Ini kan banyak teman-teman yang pada nonton, yang pada komen katanya konten-konten gue ini katanya settingan. Gimana menurut Mas pandangannya? Maksudnya settingan gimana? Settingan, bohongan. Kan banyak nih nggak tahu nih dari buzzer-buzzernya atau orang-orang yang nggak suka dengan edukasi kayak gini. Ya gitu. begini aja Mas. Saya telepon ke nomor kontaknya dikarenakan saya ingin berbagi informasi yang mungkin sedikit ruangan untuk channel yang lain untuk berbagi seperti ini. Dan toh di channel ini bukan cuma masalah judul doang kan, masalah sosial yang lain juga kan ternyata. Ya kalau dibilang settingan sih, demi Allah saya contohnya gitu loh. Saya yang sendiri ingin berbagi cerita ini karena saya punya unek-unek nih. Jadi saya kesel nih, bukan kesel sama bandar, kesel sama kesemuaannya. Jangan kesel sama bandarnya doang, ya kesel sama bandarnya, kesel sama yang jual bandar apa nih dua-duanya, terus kesel sama macam-macam lah, kesel sama keadaannya dan bahkan yang lebih besar saya kesel sama diri saya sendiri. Saya curahin di sini, saya di sini nyaranin bukan jangan kalian ikut, tidak, monggo. Kalau ingin dibuktikan cerita-cerita kami itu judulnya sama. Tempat kita makainya beda, tempat kita mainnya beda, endingnya semua sama. Monggo, kita punya tanggung jawab masing-masing, monggo dicoba. Kan gitu, jurangnya udah jelas. Gitu. Tinggal dicoba aja. Kalau ada yang komen-komen negatif, Mas gini, meski pemain pun bahkan ketika saya masih aktif pun, saya kalau ngelihat channel begini saya dukung kok Mas, bener kok itu gitu. Ya mungkin yang komen-komen kali
ada kaitannya sama yang merasa dirugikan kan. Kalau ya kan gitu aja. Ya udahlah. Ya, jadi tinggal otak kita aja yang waras-waras, maksudnya kita mengikutin yang menasehatin kebaikan apa kita. Itu aja. Meskipun orang bilang ini settingan, mau settingan mau enggak, kenapa emang gitu loh? Apa yang salah dari yang diceritain ini kan gitu. Iya. Mungkin orang pakai masker begini ya hanya kepingin nggak identitasnya diketahuin orang kan gitu. Ini kan seperti itu. Karena ini bukan hal yang lucu yang untuk diobrolin gitu. Iya. Justru kita datang ke sini nih sudah berkorban loh, baik dari pihak channel maupun pihak narasumbernya sudah berkorban hanya untuk mengedukasi orang-orang yang nonton supaya nggak sama kita, minimal yang belum. Kalau yang sudah minimal, oh iya ya gitu loh. Kita satu perjuangan. Itu teman saya udah ketembak, udah jatuh nih, udah sembuh dari lukanya. Kok saya masih mau perang aja di sini kan gitu. Benar-benar. Oke. Setuju. Oke, siap. Terakhir mungkin saran-saran Mas Taufik nih buat teman-teman yang belum pernah nyoba, belum pernah main, atau teman-teman yang sekarang masih bermain nih, masih kecanduan gitu, masih bebel. Kalau yang lagi dengerin podcast saya ini, terus yang lagi main nih, yang lagi masih bebel, kalian itu adalah contoh yang paling bisa merasakan yang saya omongkan, paling bisa, gitu. Karena kalian lagi main. Tapi kalau yang belum nyoba, saya saranin sama dengan orang tua yang ngasih tahu anaknya jangan minum es sering-sering, batuk ntar tetap aja lu minum es akhirnya lu batuk. Nah, ini kita omongin begini, tapi kan kalian bukan siapa-siapa, hanya orang yang berusaha kami edukasi. Habis itu kalau kalian pengen nyoba, lakuin aja. Kan saya bilang jelas, jurangnya udah jelas. Jangankan yang receh-receh, yang jutaan, ratusan ribu, bahkan puluhan juta habis gitu. Habisnya bukan karena bandar judi full yang main di sini, tapi karena kita punya ketamaan gitu, nafsu yang angan-angan gitu loh. Pasti ini besok menang nih. Yang nggak bisa kita kalahin itu tuh ngelebihin daripada settingan bandar. Benar. Itu melebihi dari situ. Settingan bandar ketika kita nggak pencet nggak jalan bos, nggak terus nyedot sendiri. Yang buat kita mencet nafsu kita. Itu aja. Ya, siap. Teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, terus buat kalian yang kepingin ngobrol tentang hal apapun itu, fenomena sosial, ketidakadilan, apapun itu. Kalau teman-teman pengen ngomong, pengen speak up, boleh teman-teman silakan hubungi saya di deskripsi linknya. Mas, ada lagi tambahan? Udah, Cukup ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.